pada Baber Show episode kali ini, Baca Berita Show ala Bang Koboy akan membahas berita yang sedang hangat, yaitu gugatan konsumen kepada DFSK dengan tuntutan ganti rugi sebesar total 8,9 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi bersama Bang Koboy di acara Baber Show, Baca Berita Show ala Bang Koboy. Dan kali ini saya akan membahas berita yang sedang hangat, sedang hot, yaitu gugatan konsumen kepada DFSK dengan tuntutan ganti rugi sebesar total 8,9 miliar. Luar biasa, besar sekali uang tersebut, Mas Bro. Tapi sebelum lanjut, protokol kesehatan dulu. Ya, oke Mas Bro. Nah teman-teman, seperti kita ketahui 7 konsumen DFSK Glory 580 Turbo CVT 2018 menggugat PT Sokonindo Automobile selaku agen pemegang merek DFSK di Indonesia dan 6 pihak lainnya selaku dealer dan bengkel resmi DFSK. Gugatan terdaftar secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register PNJKT Sel 1220220BS2 tanggal 3 Desember 2020. Dasar gugatan mereka adalah mobil ini disebutkan sebagai cacat produksi karena apa? Karena nggak kuat nanjak, loyo, lemah, lulai, 4L. Kira-kira gitu. Tidak bertenaga. 4L itu apa ya? Lemah, loyo, lunglai, lemes. Itu. Begitu teman-teman. Nah, benarkah DFSK Glory 580 yang bentuknya mobil SUV 7 penumpang itu benar-benar nggak kuat nanjak? Bagaimana awal mula berkumpulnya 7 konsumen tersebut sehingga satu suara untuk menggugat DFSK? Langkah apa yang sudah ditempuh sebelum akhirnya melayangkan gugatan? Kita tanyakan langsung kepada Bapak David Tobing selaku kuasa hukum 7 konsumen DFSK Glory 580 yang menggugat tersebut. Jadi Pak David bisa tolong cerita sedikit Pak ya, awal mula kejadian atau kasus gugatan 7 konsumen DFSK gini gimana ceritanya nih Pak David nih? Saya mau tahu nih, silakan. Ya, yang pasti teman-teman yang mengalami ini keluhan kesulitan nanjak ya mobilnya, ya, itu memang sudah mengalami lebih dari 2 kali. Masing-masing lah mengalami lebih dari 2 kali. Dan sebagian besar di antara mereka sudah dilakukan perbaikan. Nah, ternyata setelah dilakukan perbaikan masih ada kendala. Nah, ketika kita tanyakan kendalanya apa dan sebagainya, tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dicarikan solusi. Oh gitu ya. Makanya itulah yang kita mau angkat di dalam gugatan. Ya sudah, kalau memang itu ya kita lewat pengadilan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak David, keluhan konsumen itu nggak bisa nanjak itu di mana? Maksudnya di tanjakan daerah mana? Atau katanya ada juga di mall atau di mana gitu Pak David ya? Iya, jadi macam-macam ininya pengalaman mereka. Gitu ya. Mereka ini ada yang berkeluarga, anaknya 2 dan sebagainya kan ya. Jadi beda-beda. Tetapi kan kalau kita lihat spesifikasi mobil tersebut ya SUV dengan 7-seater, artinya 7 penumpang. Betul. Nah, ada pengalaman misalnya di bulan Juni 2019 ya kan di daerah Ciwidey Bandung. Ciwidey ya, betul. Nggak bisa nanjak ya kan. Kemudian sudah diperbaiki, ternyata sampai saat ini kendalanya masih sama. Kemudian ada juga yang sudah mengalaminya nggak bisa nanjak dan akhirnya mereka coba di mall ya kan? Ya, di mall. Nah, ternyata di mall juga ada kendala gitu loh. Ada juga yang di Ungaran ini, Semarang. Ungaran ya kan? Semarang ya. Iya, di Ungaran Semarang ada juga.
Jadi banyak sekali yang mengalami ini di dalam kota maupun di luar kota gitu. Oke, siap. Nah, Pak David, saya mau tanya, sebelum lahirnya surat gugatan ini, Pak David, itu Ya. pernah ada nggak upaya-upaya damai, maksudnya bukan damai ya, tapi upaya mediasi, musyawarah antara pemilik dengan pihak dealer atau pihak DFSK juga sekaligus produsennya, itu ada nggak, Pak? Yang pasti gini, ketika para konsumen mengalami kendala, mereka sudah komplain kepada dealer maupun produsen. Oke, ya. Dan konsumen ini kan konsumen yang beretikat baik, artinya mereka telah melakukan servis di tempat resmi, Betul, betul. resmi. Ya. Mereka juga mempergunakan mobilnya bukan untuk yang lain-lain selain mobil penumpang misalnya. Iya, betul. Nah, kemudian ketika mereka menghadapi kendala, mereka sudah komplain, tetapi ternyata tidak bisa selesai. Akhirnya mengadukan ke saya dan seperti prosedur yang biasa saya lakukan kalau saya coba jembatani dulu. Iya, iya, iya. Ternyata memang sudah berapa bulan tidak bisa ada solusi. Oh, Dan gitu. ya inilah yang membuat kami ke ranah hukum gitu loh. Oh, gitu. Jadi istilahnya ini udah jalan terakhir ya, Pak David ya, udah Ya, dilakukan. ini udah jalan terakhir, Pak. Semoga ada manfaatnya lah. Enggak, maksudnya dari Pak David sendiri kan sudah sebelum melakukan gugatan sudah melakukan apa istilahnya mediasi dengan pihak produsen lah, kira-kira begitu Pak ya, sudah menjembatani Iya, ya Pak betul. David ya. Kita sudah memanggil dan coba memediasi. Oh, sudah memanggil ya, 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 ya. Nah, jawaban dari pihak DFSK apa Pak David sehingga kok masih bersikukuh dengan jawabannya Pak David? Ya sebenarnya kalau terhadap kerusakannya sendiri mereka nggak memberikan jawaban yang jelas ya, yang clear. Ini sebenarnya karena apa gitu loh. Apalagi mereka juga udah berupaya menyempurnakan sistemnya, tetapi ternyata nggak bisa juga gitu loh, nggak bisa sempurna atau tetap ada kendalanya. Jadi tapi sudah dilakukan upaya-upaya perbaikan CVT-nya atau turbonya gitu Pak David, sudah ya sama mereka ya? Ya, berapa unit sudah ada yang diperbaiki. Tapi tetap nggak bisa juga nanjak lah kira-kira gitu Pak David ya? Ya, nggak bisa nanjak dan bahkan salah satu dari konsumen ini Ya. sudah menantang tanda kutip, ayo uji bersama gitu loh. Nah itu jawabannya tapi pihak DFSK gimana Pak? Uji bersama itu tuh? itu belum pernah dijawab, artinya belum terlaksana gitu loh. Oh, ya maksud saya kalau uji bersama melibatkan pihak-pihak yang pakar-pakar ahli metik kan bisa dapat kesimpulannya gitu Pak David, Ya, gitu ya. harusnya itu inisiatif dari DFS. Oh, iya ya, betul. Harusnya, ketika kita ajakin uji bersama, Iya ya. nggak ada respon. Waduh, nggak ada respon dari dia ya. Tapi Pak David, dari mungkin ada pertanyaan Anda kepada mereka nih, para penggugat, jangan-jangan elunya nggak bisa pakai metik gitu. Gimana Pak David? Mereka ini rata-rata Ya. bukannya membeda-bedakan tingkat pendidikan, tapi Iya, ya. orang berpendidikan semua dan pengalaman dengan mobil gitu ya. Oh, jadi udah ngerti mobil lah Pak David ya. Udah ngerti mobil ya kan. Udah ngerti metik lah kira-kira gitu Pak ya. Iya. Siap. Kita juga kan gini, kalau metik juga kan nggak terlalu, menurut saya nggak terlalu perlu harus yang profesional untuk Iya, itu iya, kan. iya. Iya, apa Iya. gunanya metik? Kalau manual tuh boleh konfigurasi apa sendiri gitu, keahlian Iya, dan iya, mesin, ya kan? Iya, betul. Nah, ini Pak David, selanjutnya pertanyaan saya, ini nilai gugatan itu kan berdasarkan ganti rugi harga beli sebesar 1,9 miliar gitu Pak ya. Iya, Nah, betul. kenapa ada tuntutan kerugian imaterial 1 miliar per konsumen Pak, sehingga totalnya 7M jadi 8,9M? Mungkin bisa dijelaskan Pak David nih maksudnya apa ini? Yang pasti gini, berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata, Ya. kalau kita mendalilkan itu adalah cacat tersembunyi, maka Ya. pembeli berhak meminta uangnya kembali. Nah, makanya kami menuntut imaterialnya sesuai dengan nilai waktu pembelian. Oh gitu. Nah, jadi Kerugian di total lah itu 7 kali nilai pembelian yang dari 7 kendaraan, hasilnya sekitar 1,8an ya. Oke. Oh, Nah, totalnya. itu yang untuk material. Ya.
Nah, untuk imaterial tentunya ini kan sesuai dengan nanti hakim yang memutuskan. Oh, siap, kenapa kami menuntut 1 miliar per orang? Tentunya kan ini semacam acuan aja bahwa cacat produksi ini atau kendala yang dihadapi konsumen ini bisa mengakibatkan celaka, bisa mengakibatkan bukan hanya kenyamanan tetapi juga keamanan jiwa gitu loh. Betul. Bahaya Pak ya kalau nggak bisa nanjak ya. Sebenarnya jiwa pengemudi, jiwa penumpang ataupun jiwa orang lain yang ada di sekitar mobil itu nggak bisa dihargai gitu ya. Iya betul Pak. Tetapi kita coba dengan angka 1 itulah untuk menggambarkan gitu loh. Oke, siap. Nah, ini Pak David, ini gugatan terdaftar Anda kan secara online nih, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor registrasi, berarti kan sudah terdaftar di sana gitu ya Pak David ya. Kemudian kira-kira setelah terdaftar ini proses selanjutnya seperti apa Pak David? Ya tentunya ini kan memang pendaftaran gugatan sekarang dengan online dan nantinya pihak-pihak yang tergugat ini akan dipanggil oleh pengadilan. Karena pihak tergugat ini ada di berbagai kota, walaupun masih Jabodetabek, mungkin sidangnya masih berapa minggu lagi gitu loh. Oke, siap. Iya kan, jadi ada yang di Jakarta, di Tangerang, Bekasi gitu. Oh, ini salah satu tergugatnya adalah dealer-dealer DVSK gitu Pak David ya? Iya, dealer DVSK tempat mobil ini dibeli. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak David, ketujuh pemilik Glory 580 tersebut apakah semuanya di Jabodetabek atau ada juga di luar kota, di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau mana Pak David? Mereka di Jabodetabek. Oh, semua di Jabodetabek ya? Oke. Ya, tetapi semenjak saya mengajukan gugatan ini udah ada yang menelpon saya, ada yang di Palembang. Oh, nambah lagi gitu Pak David ya? Iya, karena dia mengalami hal yang sama. Oh, gitu. Nah, di media-media juga kita bisa lihat banyak yang sudah mendeklar namanya sendiri bahwa dia juga mengalami hal yang sama, ada yang di Bandung misalnya. Nah, ini kan? Pak David, kalau untuk konsumen di luar 7 itu gitu, mungkin ada nggak barangkali gugatan kedua dan seterusnya gitu Pak David? Akhirnya para pemilik kan keluar semua nih bersuara nih Pak David. Ya, kalau saya sebagaimana tujuan kami menggugat adalah agar konsumen itu diperhatikan. Betul. Jadi sedapat mungkin Sokon atau DFSK itu bisa memperhatikan konsumennya, sebagaimana janjinya kan ada garansi 7 tahun. Betul, garansi 7 tahun ya. Ini bisa dijadikan satu pembuktian bahwa mereka care dengan konsumennya. Jadi mudah-mudahan yang selain 7 orang ini nggak perlu lagi menggugat gitu loh. Oh, gitu. Artinya di luar 7 ini kalaupun ada komplain ya istilahnya tetap diperhatikan gitu Pak ya. Tapi kalau harus diperhatikan. Iya. Tapi kalau dari cerita ketujuh orang tadi kan sudah diperhatikan Pak, sudah diservis, tapi tetap nggak kuat nanjak lagi. Nah itu gimana Pak David tuh? Ya kita harus yakin ada solusinya ya. Iya. Nah, apapun itu solusinya pelaku usaha, produsen harus bertanggung jawab gitu loh. Iya. Oh jadi kira-kira intinya dari kasus ini adalah Pak David menyuarakan tolong perhatikan konsumen gitu Pak ya. Tolong perhatikan layanan kepada konsumen. Kira-kira begitu Pak David ya. Ya sebagaimana gugatan-gugatan saya sebelumnya betul. terutama untuk otomotif memang kan seperti itu. Iya. Saya ingat dulu Pak David kasus gugatan Nissan Mars ya Pak David ya. Saya ikut sampai pengadilan tuh Pak David tuh. Betul ya, masalah boros. Janji di brosur tentang konsumsi bahan bakar. Betul. Itu Pak David menang apa kalah tuh istilahnya pas terakhir? Menang ya. Itu akhirnya dibeli kembali mobilnya kan. Oh, dibeli kembali. Nah, mungkin sama nggak di Pak kasus DVSK nih ada ya udah dibeli lagi lah diganti mobil baru kira-kira gitu nggak Pak David? Ya itu tergantung dari DFSK. Kalau saya kan kalau memang pelaku usahanya punya inisiatif, responnya
bagus dan itu kira-kira bisa diterima oleh para konsumen kan Ya. saya nggak berhak melarang. Oh ya, Ya betul, kan? betul. Nah, cuman sayangnya tadi seperti yang dijelaskan Pak David dari pihak DVSK-nya ini ya istilahnya kurang responsif lah, kira-kira begitu ya Pak David ya. Ya mudah-mudahan dengan udah digugat lebih responsif. Dengan digugat lebih responsif. Tapi Pak David ini kan gugatan sudah terdaftar, artinya langkah selanjutnya adalah menuju pengadilan. Kira-kira begitu Pak David ya. Ya tentunya sesuai dengan jadwal pengadilan kan nanti seperti apa. Walaupun di dalam awal-awal sidang ada yang namanya mediasi. Jadi Mediasinya. masih dimungkinkan untuk diselesaikan secara mediasi tanpa harus ada putusan pengadilan. Betul. Nah, kayaknya saya mendukung yang itu Pak David. Kita mediasi dulu sebelum ada putusan pengadilan, kan kira-kira gitu Pak David ya. Jadi Ya betul. kalau ada kesalahan pemakaian di konsumen kan berarti ada kurang edukasi ke konsumen. Kalaupun ada cacat produk, kalau diketahui cacat produk berarti kan itu semacam kritikan, input buat produsen supaya menghasilkan mobil yang lebih baik lagi. Kira-kira gitu. Setuju nggak Pak David? Iya betul, setuju Pak. Setuju ya Pak David ya? Iya. Oke. Baik Pak David, terima kasih atas penjelasannya. Semoga kasus ini tidak bergulir di pengadilan karena orang kita kan senangnya musyawarah Pak ya, mufakat, mediasi. Betul nggak Pak David ya? Baik ya. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat merek-merek lain. Betul Pak David ya? Pak David kan Siap. seringkali menangani merek apa coba Pak? Abis di sana pernah BMW ya Pak David ya? Pernah BMW, terus apa lagi tuh? Oh ada Ford, Ada- ada Civic Turbo waktu itu. Ya. Ada juga Nissan Elgrand yang nggak ada ban cadangan. Oh ya, betul. Tahun 2002 ada BMW yang masalah double lock gitu. Ada belok, oke. Jadi intinya Ya, adalah ya. intinya adalah kepuasan atau layanan kepada konsumen. Kira-kira sih itu yang saya tangkap dari Pak David ya, Pak David ya. Iya, baik. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak David atas penjelasannya ya. Salam untuk teman-teman konsumen DVSK Glory 580. Semoga hasilnya mediasi, win-win solution. Betul begitu Pak David ya? Ya, Oke. apapun itu Ya. tujuannya ini semua untuk konsumen. Betul. Ya. Ya, supaya produsen juga belajar dari kesalahan-kesalahannya Pak ya. Kira-kira begitu Ya. aja sih kalau kata saya. Sekali lagi, sampai ketemu lagi Pak David. Jangan lupa kontak-kontak kalau ada berita-berita boleh kontak saya. Baik, terima kasih Pak David atas penjelasannya. Salam untuk ketujuh konsumen DVSK Glory 580-nya. Salam buat semuanya. Semoga endingnya happy semua, win-win solution ya. Kalau komentar Bang Kobe singkat aja. Jadi seperti kita ketahui DVSK Glory 580 itu kan mesinnya 1500 cc turbo dengan transmisi CVT. Tapi ingat teman-teman, di transmisinya itu ada 3 mode berkendara. 1 D CVT, kemudian ada CVT S Sport. Nah, kemudian ada mode berkendara yang D plus minus, ya plus minus, kayak gigi manual gitu. Dan ini 6 speed ya. Biasanya kapan kita pakai mode manual itu biasanya dalam keadaan ekstrim seperti tanjakan, turunan dan sebagainya. Tapi kalau menurut keterangan Pak David itu kan semua hal sudah dicoba, ternyata nggak kuat nanjak. Nah berarti kan ada 2 kemungkinan teman-teman. Memang salah produksi atau catat produksi. Yang kedua memang dari sisi pemakaian mobil, dari cara berkendaranya. Makanya saya bilang yang tadi itu semoga win-win solution. Semua mendapatkan kebahagiaan di akhir gitu ya. Jadi DVSK selaku produsen harus menerima semua tuntutan konsumen. Dia harus mengeluarkan, memasarkan produk-produk yang baik, yang bisa diterima konsumen, terima pasar. Kemudian para pemakai juga bisa mengerti cara mengendarai mobil-mobil CVT. Karena sekarang banyak banget mobil-mobil CVT. Apalagi udah pakai turbo. Nggak cuma DVSK aja, merek-merek lain juga banyak. Tapi banyak juga ternyata yang saya tahu belum bisa menguasai bagaimana cara berkendaranya. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi kan mestinya kalau pakai turbo ya, itu kan tenaga tambah jos. Wah, dikasih turbo jos, cus. Tapi kok nggak bisa nanjak juga ya. Takutnya ada masalah apa gitu ya. Bisa aja catat produksi atau bagaimana. Nah, tapi begini bisa jadi
pihak DVSK juga akan melakukan penyelidikan kepada semua unitnya, semua unit yang dijual, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, kira-kira begitu. Nah, kita tunggu aja hasilnya gimana. Ya, seperti yang saya bilang tadi, semoga win-win solution. Kemudian bagaimana tanggapan pihak DVSK? Nah, teman-teman perlu saya ceritakan. Sebelum saya syuting Barbershop ini, saya sudah menghubungi pihak DVSK. Ya, sudah lewat WhatsApp, sudah lewat telepon dan sebagainya. Tapi ternyata mereka memberikan jawaban lagi diatur waktunya, lagi diatur jadwalnya mau ketemu sama Bang Koboy. Jadi ini saya sampai syuting belum ada kepastian dari pihak DVSK untuk ketemu sama Bang Koboy. Jadi mereka cuma menjawab nanti diatur waktunya dan segala macam. Yang penting saya sudah mengkonfirmasi kepada pihak DVSK, ayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama supaya win-win solution gitu teman-teman ya. Semuanya happy, baik pihak DVSK maupun dari pihak penggugat. Ya kalau sudah begini jadi Bang Koboy jadi ingat berita DVSK ya, yang di Barbershop sebelumnya udah nyiapin ambulan. Buat apa saya nggak tahu. Jadi kira-kira gitu teman-teman, semoga yang terbaik buat semua ya. Pokoknya win-win solution ya. Jadi pihak pemakai mobil itu gimana cara tahunya merawat dan memakai kendaraannya. Kemudian yang kedua, terutama pihak produsen, ini semoga menjadi sebuah masukan yang konstruktif. Semoga menjadi sebuah masukan yang konstruktif. Kira-kira gitu, jadi belibet dah gue ngomongnya. Yang konstruktif supaya nanti menjual produk-produknya itu yang bagus. Pakai turbo. Jadi istilahnya udah pakai turbo, pakai sunroof, pakai TPMS, pakai vehicle stability control, ABS, EBD. Jadi semuanya bagus. Dan yang penting kalau di Indonesia itu, satu, kuat nanjak. Kedua, irit bahan bakar. Ketiga, bisa dimuatin orang banyak. Udah dah, mobil-mobil di Indonesia bisa memenuhi syarat itu lancar jaya. Kira-kira begitu Mas Bro ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya Barbershop, baca berita su ala Bang Koboy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semprot dulu. Mantap.